Jangan biarkan basa-basi kamu saat ketemu dengan orang itu justru menimbulkan sakit hati dan merusak silaturahmi. Hai, saya Ronald Tagalong. Saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di momen Hari Raya ini kita mendapatkan kemenangan, keberkahan, dan penuh dengan kegembiraan. Nah, pada video kali ini saya ingin sharing dengan kamu tentang hal penting yang butuh kamu ketahui, kuasai agar menjadikan momen silaturahmi saat Lebaran itu menjadi momen yang menyenangkan buat semua orang dan tidak menjadi momen yang menyebalkan hanya karena apa yang kita lakukan. Tak jarang momen Lebaran itu menjadi momen yang harusnya menggembirakan, menyenangkan, menjadi momen yang mengecewakan, momen yang menyebalkan dan mungkin membuat orang merasa sakit hati. Kenapa? Karena di dalam momen-momen ketemuan seperti itu seringkali ada orang yang tidak bisa menahan diri bertanya. Nah, bertanya hal-hal yang sebenarnya boleh saja, namun cara bertanyanya yang tidak peka, yang kurang tepat, akhirnya bukan membuat orang yang ditanya merasa senang, merasa nyaman, justru kadang merasa sebel. Nah, pertanyaan seperti apa itu? Ya, pertanyaan yang menjadi hal yang banyak orang hindari itu kalau ditanya. Ya, biasanya seperti ini ya, pertanyaannya. Kalau buat kamu yang masih mahasiswa itu paling sebel pasti ketika di dalam acara keluarga ditanya, kapan wisudanya? Kapan wisudanya? Mereka nggak tahu bahwa berapa struggle-nya, betapa rumitnya masalah yang kita hadapi di kuliah. Tiba-tiba kemudian muncul kapan wisuda. Kemudian bagi yang sudah wisuda pun seringkali ditanya itu, oke, kamu sudah kerja belum? Itu kerja di mana? Itu gajinya berapa? Nah, ini juga adalah pertanyaan yang menyebalkan ya untuk dijawab itu ketika di momen-momen yang harusnya orang happy, senang-senang, bahagia ditanya dengan hal-hal seperti itu. Bagi yang sudah kerja, ya pertanyaan yang menohok lainnya itu adalah kapan nikahnya, kapan kawinnya gitu. Ya, ini juga pertanyaan yang apalagi kalau misalnya sudah dari tahun ke tahun itu terus ditanyakan, ya kadang-kadang ya orang sebel juga itu ketika harus menjawab pertanyaan seperti itu. Kalaupun yang sudah menikah suka ditanya kapan punya momongan. Kalau sudah punya momongan suka ditanya lagi kapan nambah momongan. Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan jenis itu. Nah, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu ada dua alasannya kenapa orang lakukan. Kenapa? Yang pertama adalah orang bertanya karena memang peduli ya, pengen tahu kondisi kita. Yang kedua adalah orang bertanya seperti itu dikarenakan basa-basi saja itu. Karena sudah lama tidak ketemu, karena sudah lama tidak komunikasi dan pengen bagaimana membangun komunikasi kembali. Nah, orang lemparkan pertanyaan sebagai pembuka dari percakapan. Yang menjadi permasalahannya adalah kalau pertanyaannya itu dilemparkan, diberikan kepada orang dan orang tidak nyaman, justru yang terjadi bukan komunikasi yang menarik yang akhirnya timbul, tapi hal yang tidak menyenangkan ya. Ada kekakuan, ada perasaan jengkel di situ. Nah, lalu apa yang harusnya kita lakukan? Yang harusnya kita lakukan seperti ini. Kita hindari menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang lazim, yang seperti sudah saya sebutkan tadi. Dan kita butuh ganti cara bertanya kita. Kalau kita pengen bertanya, oke, kapan wisuda? Maka ganti pertanyaan kapan wisuda itu dengan pertanyaan seperti ini. Bagaimana kuliahnya? Nah, bagaimana kabar kuliahnya? Ya. Nah, bagaimana kabar kuliahnya itu kita tidak membebani orang dengan satu tuntutan dia. Kita tanya kapan wisuda, tapi ya kita hanya pengen tahu itu bagaimana kondisi kuliahnya. Nah, atau gimana rencana studinya. Nah, apa target kuliahnya tahun ini. Nah, jadi pertanyaan ini jauh lebih ringan, lebih adem untuk dijawab dibandingkan dengan pertanyaan yang langsung menohok gitu. Kapan wisuda gitu, seperti itu. Nah, kalau kita ingin bertanya kepada orang lain, oke, kamu sudah kerja belum atau kamu kerja di mana? Nah, maka
pertanyaan yang bisa kita lemparkan adalah tidak dengan tanya kamu sudah kerja atau belum. Tapi kita tanya, oke, kamu lagi sibuk apa sekarang itu? Oke, lagi ngerjain apa sekarang itu? Lagi tertarik dengan hal apa sekarang? Nah, jadi di situ nanti kemudian orang bisa menjawab kondisi yang dihadapinya itu, ya. Jadi ya kalaupun misalnya dia belum kerja, ya dia akan bilang, oke, saya lagi melamar pekerjaan sekarang om gitu, ataupun saya lagi merintis bisnis, tanpa kita judge itu bahwa oke, kalau ditanya kamu sudah kerja atau belum, itu rasanya mau dijawab tidak juga itu berat, mau dijawab iya juga mungkin hal yang kok kayaknya nggak nyaman gitu ya. Jadi lebih baik kita tanya, oke, kamu lagi sibuk apa itu, apa yang sedang dikerjakan sekarang, apa hal menyenangkan yang sedang dilakukan sekarang. Nah, itu akan jauh lebih fleksibel orang menjawabnya, dan akhirnya kita bisa bangun komunikasi di situ. Kita tunjukkan ketertarikan kita terhadap apa yang dia senangi, dia sedang lakukan. Nah, lalu bagaimana kalau kita misalnya pengen nanya orang kapan dia nikah? Nah, sebenarnya sebisa mungkin sih kita nggak usah nanya yang itu sih, karena sebagian orang itu adalah hal yang sensitif. Tapi kalaupun misalnya kita pengen membangun percakapan ke arah situ, ya kita bisa tanya, oke, gimana nih rencananya ke depan? Oke, apa rencananya ke depan? Apa plannya ke depan? Apa plannya tahun ini? Apa targetnya tahun ini? Nah, lempar dulu pertanyaan yang lebih terbuka seperti itu ya, yang bisa memunculkan berbagai macam pertanyaan. Ataupun misalnya kita pengen nanya apakah dia sudah punya pacar atau belum, ya kita bisa tanya, oke, kamu lagi PDKT dengan orang nggak sekarang gitu. Nah, jadi itu adalah hal yang lebih ringan lah untuk dijawab dibandingkan pertanyaan langsung kapan nikahnya. Nah, kalau pertanyaannya misalnya, oke, kita tahu teman kita sudah menikah, dan kemudian kita pengen tanya apakah dia sudah punya baby. Nah, sebenarnya ya kalau nggak penting-penting amat sih nggak usah ditanya. Tapi kalaupun misalnya kita penasaran, ya kita bisa tanya dengan kalimat seperti ini, oke, berdua aja sama suami kesininya gitu, misalnya seperti itu. Nah, itu kan ya apapun jawabannya, ya nanti kita akan bisa tahu. Biasanya kalaupun misalnya si yang bersangkutan sudah menikah dan punya anak, ya dia akan bilang, oh iya, dedenya ditinggal di rumah. Nah, dari situ kita tahu, oh dia sudah punya momongan. Ataupun misalnya, oh iya, hanya berdua sama suami. Ya, jadi dari jawaban itu pun kita sudah tahu bahwa dia belum punya momongan gitu. Ya, jadi hal-hal yang simpel seperti itu. Nah, kenapa kita tidak perlu nanya, ngejar itu, oke, kapan punya momongan? Nah, pada dasarnya setiap orang yang menikah itu pasti pengen punya momongan ya, pengen punya anak. Hanya saja ya setiap orang punya plan yang beda-beda, ataupun kalaupun sudah punya plan, itu ya rezekinya orang beda-beda. Jadi ya dengan bertanya kapan punya momongan, itu adalah hal yang cukup tidak nyaman untuk dijawab bagi orang-orang yang sudah berkeluarga. Jadi saya berharap video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Silahkan memaksimalkan acara-acara keluarganya, buat semua orang bahagia, buat semua orang happy dengan cara kita bangun pola komunikasi, pola percakapan yang itu membuat semua orang nyaman. Oke, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.